saya Dr. Entis Sutisna SEMM. Saat ini dipercayakan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota untuk memimpin PT Air Minum Jayapura Robong Holo Nanwani dan Persroda. Jadi sejak tanggal 6 Desember 2022 secara resmi PDM Jayapura telah berubah menjadi Persroda. Saat ini kami memiliki 37.800 pelanggan ya, yang tersebar di 6 unit pelayanan. Ya. Saat ini memang ada beberapa wilayah yang masih mengalami ketidakoptimalan pelayanan kami ya. Karena banyak faktor yang menyebabkan mengapa beberapa titik ataupun wilayah yang saat ini kesulitan dan bahkan dilakukan penggiliran ya. Kita tahu bahwa kami saat ini mengelola 12 aliran sungai dengan 22 sumber air ya, ataupun intik. Nah, di mana sistem distribusi ini masih gravitasi secara konvensional namun tidak interkoneksi ya. Saat ini memang kami merasakan bahwa ada dua hal ya yang membantu dalam kemudahan-kemudahan dalam distribusi dan juga menjadi kendala, terutama berkaitan dengan masalah debit air ya yang sangat tergantung dengan fluktuasi curah hujan. Yang kedua juga tergantung daripada kondisi daripada lingkungan pegunungan Siklop ya. Nah, saya ingin memberikan gambaran bahwa saat ini di beberapa wilayah pelayanan ini memang mengalami penurunan distribusi air sebagai dampak dari curah hujan yang saat ini memang belum stabil di Kota Jayapura. Beberapa wilayah yang terdampak di Entrop ya. Nah, wilayah Entrop ini, di intik Entrop ini ya yang di atas kantor wali kota itu melayani masyarakat di sekitar Hamadi dan di sekitar terminal Entrop. Nah, masyarakat di sana sangat tergantung dengan kondisi bagaimana intik Entrop itu berproduksi. Nah, namun ternyata dari 100 liter per detik yang kita miliki di sana sampai saat ini hanya beroperasi 50% karena memang curah hujan juga di situ yang cukup sekarang ini masih kurang. Kemudian pelayanan kami juga yang terkendala ada di Bayangkara ya, di intik Bayangkara itu melayani sekitar Bayangkara 1, 2 dan 3. Kebetulan itu memang terjadi penurunan yang cukup drastis. Kemudian di beberapa wilayah juga yang saat ini terkendala dengan penurunan debit air sebagai dampak daripada curah hujan yang juga belum maksimal, itu di Tanah Hitam ya, kemudian di AB Pantai juga ya, begitu juga di Kota Raja. Karena ini sebagai dampak dari penurunan debit air yang ada di Sepurugonji. Kemudian juga Purna 1, 2, dan 3 juga saat ini juga laporan terakhir mengalami kendala karena di Kambolker juga terjadi penurunan, termasuk juga di intik Angkasa. Nah, ini memang menjadi sebuah dilematis bagi kami ya dalam memberikan layanan karena seluruh sumber air yang ada yang kami miliki 22 intik ya itu memang tersebar dan beberapa sumbernya tidak interkoneksi ya, artinya tidak bisa diperbantukan. Contoh sekarang ketika ada kesulitan masyarakat Polimak ya, kemudian Ardipura karena ada mendapatkan air di intik Polimak, maka nggak bisa interkoneksi dengan jalur Kojabu karena elevasinya tidak memungkinkan, sehingga apa yang dihasilkan oleh intik Entrop ya itulah yang bisa dinikmati. Kemudian berikutnya juga sama, Purna 1, 2, dan 3 itu tergantung bagaimana intik Kambolker itu berproduksi. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana ke depan yang akan dilakukan oleh manajemen PT Air Minum Jayapura ini. Kami saat ini sudah melakukan ya upaya-upaya dalam menyusun sebuah perencanaan teknis untuk bagaimana bisa menambah jaringan distribusi dan juga menambah debit air. Solusinya memang ada dua penambahan yang kami harapkan. Yang pertama itu adalah di penggunaan Danau Sentani. Kebetulan Danau Sentani ini dibangun oleh pemerintah pusat, namun saat ini baru sampai tahap 1. Tahap 1 itu baru pengambilan air yang di Danau Sentani, kemudian di water treatment disedot ya di batas kota dan baru sampai ke Purnas 3 di jalan alternatif. Sementara butuh tahap yang kedua itu pembangunan water treatment. Nah, ternyata water treatment ini belum juga dibangun, sehingga
saat ini kami memang belum bisa memperoleh tambahan kapasitas produksi. Bayangkan 25 tahun kami tidak memperoleh pasokan ataupun penambahan debit, tidak mendapat sumber-sumber air baru, sementara masyarakat di kota ini sudah hampir mencapai lebih daripada 400.000. Nah, Danau Sentani menjadi alternatif. Nah, kemudian yang kedua juga saat ini kami juga telah membuat desain dan mudah-mudahan bisa direalisasikan oleh pemerintah provinsi. Kami akan memanfaatkan sumber air baru, yaitu di Siborgonji 2 di atas Kodam, itu ada kapasitas 200 liter per detik. Nah, harapan saya dengan adanya pembangunan sumber air baru ini bisa menambah pasokan kepada masyarakat yang sekarang mengalami defisit air ya. Bisa nanti kita distribusikan ke Polimak, kemudian ke Entrop, mungkin ke Hamadi, dan juga nanti ke AB Pantai, Tanah Hitam juga bisa kita lakukan, dan beberapa penduduk ataupun masyarakat di Kota Raja. Nah, harapan kami adalah ini mudah-mudahan bisa terrealisasi di 2024 dan 2025. Walaupun memang ini pendanaannya nanti dari pemerintah provinsi, mudah-mudahan ini bisa dipercepat karena kesulitan kami itu tadi masyarakat bertambah, namun tadi ya distribusi air ataupun kapasitas air sangat terbatas ya. Saya berharap mudah-mudahan pemerintah provinsi bisa merealisasikan usulan proyek yang sudah kami susun ya DED-nya, dan mudah-mudahan bisa direalisasikan dalam kurun waktu 2 tahun anggaran. Nah, supaya nanti kesulitan-kesulitan yang ada saat ini bisa sedikit dieliminir dan bisa nanti ada penambahan kapasitas produksi. Kemudian berikutnya juga, nah upaya-upaya apa yang sebenarnya kami lakukan dengan kondisi yang sekarang ya. Ya memang dengan kondisi sekarang masih gejala El Nino masih terdampak di Papua, di mana curah hujan juga sekarang belum maksimal. Ini memang menyulitkan kami, dan sekarang petugas kami ya di 6 wilayah pelayanan ini, terutama di 5 wilayah yang di kota ini terpaksa harus melakukan distribusi air 24 jam. Artinya kita sekarang extra time ya untuk membagi air yang terbatas di sumber air ini kepada masyarakat yang sekarang ini terdampak oleh penurunan debit yang luar biasa ya, yang saat ini terasa dampaknya oleh kami. Nah, harapan saya mudah-mudahan dukungan daripada pemerintah kota, pemerintah provinsi ini bisa merealisasikan keinginan kami untuk menambah kapasitas produksi. Kemudian berikutnya juga untuk tahun 2023 dan 2024 ini, alhamdulillah kami juga sekarang melakukan ekspansi untuk menambah akses masyarakat di Muara Tami, yaitu adalah target kami untuk bisa merealisasikan 3.000 sambungan rumah dalam kurun waktu 3 tahun di sana. Dan kita berharap pemerintah pusat bisa membantu juga program Impres dari Pak Jokowi untuk mempercepat ya akses masyarakat mendapat layanan air bersih, dan kita masuk dalam agenda itu. Mudah-mudahan di 2024 kita mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Kemudian kami juga saat ini memang untuk PT Air Jayapura ini secara resmi tanggal 6 Desember 2022 itu sudah berbadan hukum Persroda ya PT. Nah, ini mungkin nama PT Air Jayapura ini merupakan Persroda pertama di wilayah timur khusus untuk BUMD air minum ya. Jadi ini adalah sebenarnya upaya kita untuk menjawab temuan daripada BPKP, karena Undang-Undang 45 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD itu memang mensyaratkan bahwa BUMD yang dimiliki oleh 2 pemerintah daerah itu harus berubah menjadi Persroda. Nah, dengan perubahan Persroda ini sudah tentu harapan kami adalah bagaimana pemerintah daerah bisa lebih konsen kepada kami untuk bisa membantu di dalam percepatan akses masyarakat memperoleh layanan air bersih dan juga pembangunan sistem penyediaan air minum di kota maupun Kabupaten Jayapura. Sementara untuk masyarakat sendiri sampai saat ini kita tidak juga menjadikan perubahan Persroda ini sebagai upaya kami untuk mengejar keuntungan, tidak ya. Sampai hari ini pun kita belum berniat untuk menaikkan tarif, kita tetap melakukan optimalisasi pendapatan ya. Malah
justru dengan perubahan badan hukum ini membuat kami terpacu untuk lebih memprioritaskan pelayanan. Artinya kami sadar bahwa dengan perubahan PT ini kami berupaya untuk merubah mindset untuk bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Namun memang upaya-upaya segenap tukang ledeng untuk mendistribusikan air secara maksimal, membagi jatah bergilir, ini memang sekarang terkendala dengan kondisi di seluruh sumber air yang kami sampaikan tadi ada 22 intik. Mengapa? Karena memang kita juga sangat mengkhawatirkan ya pegunungan Siklop yang merupakan sumber utama dalam menopang kebutuhan air bersih ini saat ini memang sangat mengkhawatirkan, sangat memprihatinkan, di mana pohon-pohon ya akses masyarakat juga sangat gampang masuk ke area pegunungan Siklop, sehingga ini memang ternyata saat ini kami rasakan berpengaruh juga terhadap kontinuitas pelayanan kami ya. Jadi sekarang ini debit-debit air yang kami kelola di 22 intik sumber air ini sangat terbatas ya. Harapan kami ya pertama kita berharap bahwa masyarakat juga bisa memiliki kewajiban dan membayar dengan tepat waktu, karena seluruh operasional yang kami lakukan Rp1 pun tidak dibantu oleh pemerintah daerah ya. Jadi operasional, perawatan, gaji pegawai, kemudian kita melakukan peningkatan kualitas ya, mulai desinfektan, kemudian kaporit ya, kemudian meningkatkan aset-aset lain, itu betul-betul menggunakan dana dari pembayaran rekening air pelanggan seperti itu. Ya, kemudian transformasi dari satu Spesialda yang sebelumnya PDAM ini yang sangat signifikan untuk pelayanan publik di kantor seperti apa? Ya, pertama bagi masyarakat kami pastikan bahwa dengan perubahan badan hukum kami juga merubah mindset ataupun cara kerja ya, bagaimana sekarang kami memperbaiki dari sistem pelayanan lebih kepada peningkatan melalui IT ya. Sekarang masyarakat bisa membayar di seluruh loket melalui HP juga bisa membayar, melalui ATM semua dimudahkan, termasuk juga dalam pola pembacaan meter air ya. Sekarang kita sudah menggunakan IT, artinya lebih kepada akurasi dengan HP Android ya, dengan barcode itu. Kemudian berikutnya juga dengan perubahan badan hukum ini juga membuat kami lebih bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ketika ada kesulitan-kesulitan masyarakat dalam layanan air bersih, kami harus tampil dengan memberikan solusinya apa. Nah, bagi masyarakat yang terdampak saat ini juga kami menyiapkan armada 4 mobil tangki yang sekarang sudah bergerak ya untuk membantu masyarakat, sehingga nanti secara gratis masyarakat yang kesulitan dengan penurunan debit ini bisa mendapatkan layanan secara gratis, sehingga merasa bahwa perubahan ini ternyata juga berpengaruh terhadap peningkatan layanan kepada masyarakat. Dan yang terpasti adalah bahwa ini menjadi komitmen kami untuk memberikan terbaik buat pemerintah daerah dan juga masyarakat pelanggan seperti itu.